Perseteruan panas antara publik figur Erika Carlina dan DJ Panda kembali mencuri perhatian publik. Setelah ramai diperbincangkan di media sosial, Erika Carlina akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan konfliknya dengan DJ Panda. Langkah ini langsung menjadi sorotan, termasuk dari kalangan praktisi hukum. Salah satunya adalah Dr. Togar Situmorang, seorang advokat senior yang dikenal vokal dalam respons isu-isu hukum. Dalam sebuah video wawancara eksklusif, Dr. Togar Situmorang memberikan pandangannya terkait keputusan Erika Carlina yang kini memilih penyelesaian lewat proses hukum. Selengkapnya, simak pernyataan lengkap Dr. Togar Situmorang dalam video berikut ini. Kalau terkait peristiwa yang dialami sama Erika, karena dia adalah seorang wanita dan dalam keadaan mengandung ataupun hamil, ya saya turut prihatin. Tapi sebelumnya abang sudah kenal sama Erika sendiri atau bagaimana sih bang? Kalau secara pertemanan, secara langsung tidak, tapi kenal iya. Karena biar bagaimana, kan kita punya media sosial, kebetulan kita saling, sering ini. Tapi bang, untuk ketemu sama Erika apakah sudah pernah ketemu sebelum-sebelumnya atau paling lama sudah? Belum pernah. Oke. Belum pernah. Berarti hanya di media sosial aja. Iya. Oke. Iya. Bang ini kan yang diduga adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Erika kan sudah speak up juga bang, yaitu di DJ Panda bang, DJ Panda, ya. Dan juga membuat ancaman ke Erika. Nah itu apalagi dengan langkah Erika sekarang ke Polda untuk melaporkan DJ Panda, apakah langkah yang tepat ya sih bang? Nah ini kalau pengancaman kan yang harus dilihat adalah dari si pelapor. Karena yang namanya pengancaman itu harus ada aspek yang namanya bukti kuat ataupun saksi. Nah, nanti kategorinya pengancaman itu dalam bentuk apa? Apakah pengancaman adanya pemerasan atau pengancaman hanya pengancaman ringan? Itu nanti akan menemukan atau menentukan pasal yang diterapkan dalam laporan ke polisi kalau memang dilaporkan ke pihak kepolisian. Berapa tahun ancaman bang kalau seandainya terkait itu? Makanya tadi saya bilang, itu kan ancamannya dalam berupa apa? Ancaman dengan cara kekerasan atau tidak, ancaman dengan pemerasan atau tidak, itu akan berbeda. Ada yang tadi kalau memang hanya pengancaman biasa, itu hanya kena pasal 335 misalnya. Tapi kalau pengancaman dengan pemerasan atau yang lain-lainnya, bisa masuk 368 dan seterusnya. Oke bang, tapi kalau seandainya ancamannya melalui sosial media, grup WhatsApp, itu bagaimana sih bang? Kalau dari grup WhatsApp itu kan juga ada kategori. Grup WhatsApp itu adalah beberapa orang saja, circle-nya dia mungkin itu tadi. Kalau yang digunakan pidana biasa, berarti kan KUHP. Tapi kalau dia mau pakai dengan WhatsApp-nya tadi, ini kan mau dilarikan ke Undang-Undang ITE supaya hukumannya agak tinggi. Nah, itu grup WhatsApp yang dimaksud ini grup WhatsApp apa? Grup WhatsApp yang memang ancaman sudah disebar luaskan atau hanya di grup WhatsApp itu doang? Misalnya saya, ini kamu kita berempat nih, kan punya grup WhatsApp. Nah, hanya sekitar 4 kita aja nggak bisa. Tapi kalau saat ini kan masuk ke ITE juga, berarti berlapis ya bang ya kalau kayak gitu? Pasti, kalau kayak gitu pasti berlapis. Oke. Bang, tapi dugaannya ancaman pembunuhan membunuh katanya bang. Katanya begitu bang. Ya. Gimana itu berat berarti atau gimana bang? Kalau sudah ada ancaman pembunuhan, itu jelas Diduga, tadi, bang, diduga ya bang. Ya, itu jelas dugaannya ancaman berat yang tadi seperti saya bilang. Karena ada kata-kata membunuh. Nah, itu nggak main-main. Pasti polisi tangkap. Pasti polisi tahan. Ancaman berapa tahun kira-kira bang? Kalau Itu tadi di atas 5-an. Oh, 5 tahun. Hampir ke arah 9 tahun. Asal benar ada kata-kata bunuh. Nah, itu. Bang, ini kan yang di grup WhatsApp itu hampir ada 19 orang nih bang ya. Nah, itu kalau yang dilaporkan apakah bisa kena semua atau yang hanya ikut nimbrungnya aja tuh bang? Maka tadi saya bilang, kalau hanya di grup WhatsApp aja, tanpa disebarluaskan di luar grup WhatsApp, itu tidak. Berarti hanya sekitar itu aja. Tapi kalau dilepaskan keluar, itu baru masuk kena pengancaman dengan cara menyebarkan luaskan. Itu baru kena, itu loh. Pengancaman berat dengan kenakan Undang-Undang ITE. Tapi kalau pengancamannya hanya di satu grup WhatsApp yang memang kategori tadi ada
19 orang doang, itu bukan terkait pengancaman yang memang masuk ke UITE-nya, tidak. Tapi Bang kalau seandainya Pengancamannya kena. Ya, seandainya nanti Erika sendiri meminta Abang untuk ikut sebagai kuasa hukumnya dari Abang sendiri, bagaimana sih Bang? Mau atau kalau gimana? kita kan sebagai advokat dilarang untuk mempromosikan, dilarang meminta-minta kasus. Tapi kalau memang nanti dari pihak Erika sendiri meminta secara langsung, kenapa enggak? Karena ini tadi, ini kan seorang wanita yang memang dalam keadaan diduga ya adanya hamil, kan nggak ada salahnya kita support, kita bela. Tapi sangat miris nggak sih Bang? Ya jujur, kita bukan masalah mirisnya. Ini kan adalah satu perbuatan orang dewasa, ya, yang dimana mungkin karena ini udah 9 tahun, 9 bulan, itu kan bisa dikatakan suka sama suka. Gitu loh. Jadi kalau terkait kehamilannya, untuk dituntut pernikahan atau pertanggungjawaban, si laki-lakinya tidak bisa kena aspek hukum. Karena tadi suka sama suka. Tapi kalau di luar konteks itu bisa. Misalnya Erika bisa mengambil jalur keperdataan dengan menggugat supaya anaknya waktu lahir kan itu ada hubungan keperdataan sama papanya, sama siapa yang menghamili. Nah, yang kedua, dia bisa minta pertanggungjawaban dari pengadilan, yaitu tentang hak nafkah. Nafkah anak untuk sampai nanti dia kuliah, itu bisa. Nah, tapi kalau dituntut pidananya, supaya si laki ini mengawini si Erika, nggak bisa. Karena suka sama suka. Bang, dari nafkah ini kan, tapi kan maksudnya ini kan tidak menikah Bang, luar nikah apa kan Betul. bisa Bang? Bisa. Bisa, Itu Bang. tadi. Kalau kepidana terkait kehamilan Erika, tidak wajib si laki-laki yang menghamili seorang wanita untuk diminta pertanggungjawaban nikah. Nggak wajib. Dan tidak ada kena hukumnya. Tapi kalau terkait masalah satu, terkait keturunan, hukum keperdataan supaya bisa kesangkut bapaknya sebagai hubungan perdata, itu bisa. Melalui nanti minta tes DNA, itu bisa. Dan yang kedua, minta untuk biaya kesejahteraan anak, yaitu pendidikan, biaya hidup, dan kalau memang sakit, bisa. Bang, kalau saya minta pertanggungjawabkan untuk ke anak itu Bang, ya, nafkah ya? Nafkah. Gitu. Nah itu sampai kapan sih Bang? Sampai dia 17 lulus? tahun. Apa Sampai hukum perdata itu 21 tahun. Hukum perdata bertanggung jawab. Kecuali ada aturan lain yang menentukan, misalnya si anak tiba-tiba nikah, ya berarti si bapaknya nggak perlu lagi dong, gitu loh. Makanya dari 0 sampai angka 21 hukum perdataan, bapaknya wajib membiayai anak tersebut walaupun bukan hasil perkawinan yang sah. Bang, tapi kan ini kalau kita kilas balik ke Erika sendiri Bang ya. Erika dari netizen kan banyak banget nih Bang pro sama kontranya Bang ya. Pronya itu kayak kasihan sama Erika, dan kontranya ya itu resiko sendiri, tapi pas udah jadi malah berkoar-koar. Nah itu gimana sih Bang? Jadi kalau saya tadi, kita harus prihatin karena biar bagaimana seorang wanita hamil. Kita juga punya orang tua, kita punya adik perempuan misalnya, dan kita kan pasti ada anak perempuan, ya namanya itu pasti kita prihatin, pasti kita juga support yang terbaik untuk Erika. Bang, dengan kasusnya Erika gini, peran KPAI apa sangat membantu nggak sih Bang untuk menangani kasus-kasus seperti ini? KPAI itu kan Komisi Perlindungan Ibu dan Anak. Nah, selama dia tidak dimintakan untuk terkait psikologinya, ini KPAI ini sifatnya kayak macam kasih konsultan ya kan. Itu dia akan memberikan atau menjaga psikologi daripada si Erika ataupun calon anaknya. Itu akan masuk KPAI. Bang, tapi kan si DJ Panda nih katanya udah mengakui Bang. Justru lebih mudah bagi Erika dong Bang untuk mengugatnya atau gimana nih Bang? Nggak usah tes DNA, tapi dia udah mengakui Bang. Kalau sudah mengakui, itu kan mengakui secara lisan. Tapi hubungan darah wajib dengan DNA kalau memang mau dapat yang pasti.
Tapi itu aja sudah merupakan satu petunjuk bahwa orang tersebut adalah bapak daripada cabang bayi yang ada di tubuh Erika. Jadi tetap harus tes DNA bang, biar lebih make Tes sure bang. DNA lebih pasti, karena ini menyangkut identitas sang anak. Karena kan di dalam KTP kita itu kan ada golongan darah. Golongan darah kita sama nggak? Identik nggak dengan orang tua kandung kita, yaitu bapaknya. Oke, terakhir bang. Oke. Siap, terakhir bang, gimana bang? Harusnya jalan yang ditempuh oleh Erika ini benar gak dia melaporkan ke Polda atau gimana nih harusnya? Jadi kalau terkait pidananya, pengancamannya itu sangat dimungkinkan. Tapi nanti tinggal tergantung daripada orientasi, saksi, bukti, dan tadi tingkat pengancamannya. Apakah pengancaman biasa atau tadi ada kata-kata ingin dibunuh. Itu berat. Nah, tapi kalau yang memang pasti bahwa bapak yang menghamili Erika tidak boleh untuk dipaksa bertanggung jawab kepada kehamilan Erika, kecuali atas kemauannya sendiri. Ya. Nah, untuk mendapatkan hak secara pasti, walaupun tidak ada pernikahan, ini terkait masalah anak, itu bisa minta keperdataannya melalui gugatan di pengadilan terkait hak nafkah ataupun hak keperdataan dengan pihak bapaknya. Nah, hak nafkah ini kan untuk pendidikan, lalu kalau memang dia sakit, sampai anak itu nanti berumur 21 tahun, atau undang-undang yang mengatur lain. Misalnya si anak tiba-tiba nikah sebelum umur 21 tahun, berarti bapaknya lepas. Oke, siap. Oke, terima kasih bang.